Selasa, 15 Oktober 2024. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik mengadakan rapat pembahasan rancangan Peraturan Bupati Gresik tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 5 Tahun 2024 tentang fasilitasi kemitraan kegiatan berusaha di daerah. Yang kita hormati bersama Kepala Dinas DPM BPSP beserta jajarannya, Pak Kabak Hukum, Pak WP, Pak Wawan, Mas Satrio, teman-teman dari Disperindak, Pak Yeni, Pak Perda, sama Kominfo. Ada di pagi hari ini kita senantiasa setelah bulan karena kita diberikan rahmat dan hidayah, kesehatan, sehingga kita bisa hadir memenuhi undangan Pak Pram dalam dalam keadaan sehat walafiat. Salam serta salam tetap terlimpahkan kepada kita Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu sekalian, pada pagi hari ini kita membahas tentang Pergub tentang Peraturan Pelaksanaan Perda Kabupaten Gresik Nomor 5 2024 tentang fasilitasi kemitraan kegiatan berusaha di daerah. Tadi keluhnya ada keluhnya dari Pak Pram tadi, bahwa pengusaha yang sudah bermitra dengan Pemkab, kalau kita belanja di ULP kan memang itu miliknya pemerintah, jadi orang luar yang belanja ke ULP itu kan tidak bisa. Nah ini bagaimana nanti dibuat suatu aplikasi yang dikomandani PT PSP, nanti belinya itu lewat aplikasi ini gitu loh, tidak langsung ke ULP, tapi nanti di teman ULP nanti memberikan data-data apa saja yang dipasang di situ, yang dijual di situ, gitu. Kira-kira gitu, mungkin ya. Cluenya seperti itu. Nanti dijelaskan secara detail oleh Pak Reza dan Pak Pram. Tentunya ini minta bantuan Mas Wawan dalam hal ini nanti ujung-ujungnya di pergub ini. Untuk mengawali pembahasan pergub ini, mudah-mudahan diberikan pelajaran. Mari kita buka dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya Pak Reza bisa memberikan suatu paparan yang nanti bisa dipahami oleh teman-teman semua. Monggo Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera yang saya hormati Bapak Asisten, Bapak Kepala ULP, Bapak Hukum. Terima kasih Pak dari Mbak Feli dari Perda, Pak Satrio dari Inspektorat, teman-teman dari Sekuritas, dan teman-teman juga dari Kominfo, dan juga saya membawa rekan ahli media kami dan ahli muda Mas Uli sama Bu Santi. Terima kasih saya ucapkan kepada teman sekalian yang masuk dalam tim legislasi pemerintah daerah ini dan juga diundang Bapak BD terkait dengan pembahasan ini. Perkenankan sebelum membahas terkait Pergub pelaksanaan Perda Nomor 5 Tahun 2024 tentang fasilitasi kemitraan kegiatan berusaha di daerah, yang perda tersebut sudah di bulan Agustus. Mau tidak mau ini amanat dari ketika paripurna, bahwa bahwasannya ini amanat untuk terkait membuat peraturan pelaksanaan adalah diserahkan kepada DPM BPSP untuk melakukannya. Pergub ini tentunya sudah kita bahas, ada kurang lebih 3 kali rapat dengan tim ahli juga, dengan bagian hukum, kemudian melibatkan beberapa otoritas terkait, itu. Dan sudah terbentuk pergub ini ada
22 pasal, di Peraturan Gubernur 22 pasal, kemudian 10 bab, dan ada 3 lampiran sebagai pendukung dari penjelasan daerah tersebut. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, perkenankan selaku leading sector yang mengampu ini untuk menyampaikan kenapa sih kita membuat Pergub terkait dengan peraturan pelaksana fasilitasi kemitraan dan daerah berjaya ini. Yang pertama adalah biar kita tahu marwahnya dulu, bahasa marwah pada dulu, bahwasanya di dalam batang tubuhnya Perda 5 tahun 2004 yang berkaitan dengan fasilitasi institusi DPMTSB yang terkait dengan fasilitasi kemitraan berusaha ini ada 6 pasal. Yang pertama adalah di bab 4 kewajiban kemitraan di Pergub 5 tahun 2024 itu. Pasal 6 yang menyangkut terkait dengan ketentuan tentang kewajiban kemitraan oleh pelaku kegiatan berusaha di daerah dengan koperasi. Kemudian di bab 4 juga ada pasal 8 tata cara penggunaan katalog elektronik lokal dalam pelaksanaan kemitraan. Nah inilah, maka kita undang dari ULB usahawan untuk bisa memberikan masukan kami, karena pembahasan terakhir kita bingung karena ini kan miliknya pemerintah, pada Pak Sistem ini miliknya pemerintah. Bagaimana bisa nggak kita mengakses untuk bisa masuk ke dalam? Karena apa? Yang pasti yang sudah masuk di katalog elektronik adalah peserta mitra yang sudah, saya kira izinnya sudah, izin dan legalitasnya sudah oke. Nah, seperti itu. Kemudian dan juga akan mendorong, nanti tujuannya apa? Dan akan mendorong kepada yang belum mitra nanti, apabila legalitasnya belum ada atau masih setengah-setengah, kita iming-imingi dengan mitra ini yang begitu bagus sehingga mereka mau masuk ke mengurus legalitasnya, masuk ke katalog lokal kita. Artinya penjaminannya seperti itu. Masalah nanti kita bagaimana menghubungkan atau caranya, memang ini langsung ya, memang kita akan membuat aplikasi Siap Mitra seperti itu. Nah, katanya bisa diakses tidak atas izin LKPP untuk masuk ke sana. Kalau tidak mungkin ya minta Excel itu untuk kita masukkan ke sana. Saya kira tidak apa-apa ya. Dan minta Excel pun tidak masalah karena ini sudah terdaftar di katalog elektronik lokal itu. Di bab 7 perdanya juga bab 7 bentuk fasilitasi kemitraan ada pasal 26 ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara penilaian usaha mikro dan usaha kecil yang siap melakukan kemitraan. Ini ada scoring juga. Ada scoring juga itu. Dan pasal 28 ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif kemitraan dan kemudian berusaha dalam rangka kemitraan. Karena pasal 28 ini berkaitan dengan Pergub 80 tahun 2023. Fasilitasi insentif. Jadi para pelaku usaha besar kalau ingin nilainya bisa dimaksimalkan atau bisa dikasih insentif, maka salah satu poinnya adalah kemitraan. Ini pasti akan membuka pelaku usaha besar untuk bermitra. Selain ketika mereka mengurus nomor induk berusaha di OSSBA, itu ada klausul memang dia bermitra dengan siapa itu ada. Nah, inilah penjaringan kita seperti itu, bentuk pemberdayaannya. Di pasal 29 ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pelaporan ini. Kemudian bab 9 terakhir sanksi administratif, tata cara pengenaan sanksi administratif. Nah itu. Kalau mereka tidak bermitra bagaimana? Ini yang kemarin kita bahas. Tapi kita hanya bisa memberikan sanksi administratif. Ya mungkin di luar sanksi administratif mungkin ada sanksi kebijakan. Dan tidak kita masukkan platform ya. Oke. Kemudian inilah perkembangan makroekonomi sosial Kabupaten Gresik. Pertumbuhan ekonomi kita yaitu sangat rendah dibanding dengan kota sebelah kita. Pendapatan per kapita juga kita rendah, itu 84 juta. Kemudian yang indeks Gini-nya itu yang lumayan bagus daripada beberapa kabupaten kota, dan lumayan bagus, jadi kesenjangannya kita lebih bagus. Kemudian untuk tingkat pengangguran terbukanya kita juga sangat parah,
tingkat kemiskinan meskipun kita sudah ada penurunan, kita juga masih lumayan besar, termasuk IPM kita masih jauh dari kabupaten kota yang lainnya. Tinggal bagus tidak segi kesenjangan antara itu yang atas sama yang bawah. Kemudian ini wujudnya relasi investasi yang kami kalau ini sudah tidak bisa dilakukan lagi karena tiap tahun selama saya di BPTSP 3 tahun terakhir kita sudah banyak melampaui target relasi investasi. Cuma kemarin Bu Feni saya ditegur sama Menpan RB ya, kemarin ditegur, memang salah kita sih. Sedangkan di lensa kita atau di LPJ kita adalah pertumbuhan investasi ya. Cuma yang kita sampaikan kemarin relasi investasi. Nanti kita ubah, persentasenya itu. Baik, tidak apa-apa wes. Enggak, memang aku saya semangat relasi investasi besar, tak pun baik. Persentasenya hilang. Padahal di situ dibutuhkan pertumbuhan persentase ya itu. Tapi benar, sama itu. Terus tantangan Pergub ini Bapak, nah ini adalah kondisi makroekonomi dan sosial ekonomi yang belum optimal satu. Ya tadi pertumbuhan ekonomi yang masih rendah, tingkat kemiskinan masih ya saat itu, tingkat pengangguran masih juga tinggi, IPM tadi ada 4 poin tadi, kecuali yang tinggi tadi ya. Kemudian yang penguatnya adalah relasi investasi kita memang tinggi. Sejak timur kita sudah 3 kali berturut-turut kita memang juara 1 termasuk kemarin yang diterima Buah kita memang tertinggi. Tertinggi itu pun karena kita didorong oleh PMA. Seandainya tidak ada PMA ya mungkin kita ya tidak bisa setinggi itu. Tapi begini, sebenarnya kita mendahulukan relasi investasi apa mendahulukan dari ini, dari sektor perizinan. Dua-duanya kami harus berjalan. Ada yang begini kan, lebih baik kita ngurusi 5 perusahaan yang membuat relasi investasi kita makin besar. Tapi mungkin relasi terkait dengan legalitas perizinannya pelaku usaha tidak perlu diperbanyak, tidak bisa begitu. Karena target kita di BPTSP ada 2, peningkatan relasi investasi dan kinerja perizinan seperti itu. Kalau dua-duanya besar semuanya. Jadi bagaimana mendorong peningkatan ekonomi yang melalui ini, kemitraan usaha besar dan UMKM, mendorong kemitraan usaha besar dan UMK, IKM dan sentra IKM. Nanti untuk sentra IKM-nya nanti kita masukkan, alhamdulillah dari Superindak sudah ada di tahun 2025 nanti ada sekian ratus sentra IKM yang guna mendukung kegiatan hilirisasi logam ya, itu. Lingkup Rambut ini ada 6. Yang pertama adalah kewajiban kemitraan kegiatan berusaha. Terus yang kedua penggunaan katalog kreatif lokal. Yang ketiga kriteria dan tata cara penilaian koperasi UMKM dan yang siap melakukan kemitraan. Yang keempat insentif kemitraan dan kemudian berusaha dalam rangka kemitraan. Yang kelima tata cara pelaporan dan keenam tata cara pengenaan sanksi administratif sama yang kita sampaikan di awal. Nah, skema kemitraannya seperti ini. Jadi data yang kita dapat dari Superindak selaku pembina ya, pembina UMK. Jadi kalau yang mikro pembinanya adalah di Panjenengan ya, sama kecil. Enggak Pak, mikro. Ya, mikro aja. Yang kecil sama menengah provinsi, yang besar pusat. Apa ya, kita di running ke sana. Tapi kalau bisa, saya setuju dengan Pak Kabag Hukum. Jadi bisa sih pelaku usaha besar bisa langsung bermitra dengan mikro, bisa bermitra dengan kecil. Tapi kalau bisa, ketika pelaku usaha besar bermitra dengan kecil atau menengah, minimal menengahnya itu sudah bermitra dengan ada bermitra dengan mikronya, gitu. Jadi yang menengah, misalnya pelaku usaha besar bermitra dengan kecil, dia harus menggandeng mikro seperti itu. Nah itu asalnya geometrinya seperti itu. Jadi itu tujuan untuk pemberdayaan sampai dengan nanti termasuk operasi dalamnya sehingga timbulan kemitraan. Oke lanjut terakhir.
Ini contoh simulasi scoringnya ya dia itu. Guys, nggak usah. Mungkin itu Pak Asisten untuk lebih mengenai waktu yang ada dan kita membahas untuk rambutnya ini agar bisa lebih sempurna lagi seperti itu. Terima kasih. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Reza. Secara teknis pembahasan dan serahkan Pak Dapat. Oke, terima kasih Pak Asisten, Pak Kepala BTSP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya semua peserta rapat sudah bisa memahami sebenarnya skema dari rancangan peraturan bupati ini seperti apa gitu ya. Jadi seperti yang disampaikan Pak Reza, saya meneliti sedikit lagi. Perda 5 2024 itu muncul barusan kemarin, 22 Agustus 2024. Nah, di salah satu pasal di Peraturan Daerah Nomor 5 2024 itu ini skema yang mulai tahun ini disampaikan oleh provinsi agar di semua perda itu ditaruh klausul yang sama dengan yang hari ini kita bahas. Jadi di Perda 5 2024 itu ada klausul bahwa peraturan pelaksana dari Perda 5 2024 itu harus sudah dibuat paling lambat 6 bulan setelah peraturan daerah itu ditetapkan. Satu itu. Kedua, di rekomendasi hasil fasilitasi juga dicantumkan bahwa perangkat daerah pengampunya juga harus sudah ditetapkan di perda. Kenapa? Biar nggak tuding-tudingan siapa yang bikin perbuknya. Jadi kenapa perbuk ini muncul dan ini langsung diinisiasi oleh PTSP sebenarnya karena hasil fasilitasi provinsi bilang seperti itu. Kebetulan sebenarnya sebelum 22 Agustus sebenarnya Pak Reza sudah memikirkan nanti kalau seumpama perda ini jadi diundangkan PTSP harus secepatnya bikin peraturan pelaksananya. Sebenarnya sudah mulai dirancang gitu, meskipun sebenarnya perdanya belum muncul. Itu yang kenapa kok perda dan rancangan peraturan bupati ini muncul. Terus tadi disampaikan di slide keduanya Pak Reza, slide keduanya coba saya klik dulu. Slide 2-nya Pak Reza tadi bilang bahwa 6 pasal ini yang memerintahkan agar dibuat peraturan bupati, agar dibentuk peraturan bupati sebagai pelaksanaan dari Perda 5 2024. Pasal 6, pasal 8, 26, 28, 29 dan 34. Kalau kita lihat di rancangan peraturan bupatinya itu clear masuk di pasal 2. Di pasal 2 ruang lingkup peraturan bupati ini terdiri atas clear itu kewajiban kemitraan, penggunaan katalog lokal, kriteria tata cara pembayaran, insentif untuk pelaku kemitraan, tata cara pelaporan dan pengenaan sanksi administrasi. Jadi sudah tidak ada lagi perintah yang kececer atau tidak masuk di rancangan peraturan bupati itu. Dari 6 ruang lingkup ini dijabarkan dalam bab-bab masing-masing gitu. Jadi nanti kalau kita baca di bab 3 artinya muncul kewajiban kemitraan, bab 4 pasti katalog elektronik, bab 5 pasti kriteria, bab 6 insentif kemitraan, kayak gitu ya, dan seterusnya.
Artinya secara materi dari rancangan peraturan bupati ini menurut kami sudah cukup lengkap, gitu. Sudah cukup lengkap dan tidak ada perintah dari Perda yang tertinggal. Semuanya sudah clear lengkap. Betul tadi yang seperti yang disampaikan Pak Reza, ini sudah beberapa kali rapat di proses penyusunan ya, perancangan di proses perancangan penyusunan perancangan di ITSP kami beberapa kali diundang juga, dan ini adalah draft yang Bapak Ibu terima adalah draft yang terakhir. Draft yang terakhir kami lakukan penyempurnaan dengan rekan-rekan teknis di ITSP. Tadi seperti yang disampaikan Pak Reza, mungkin yang belum, ada satu hal yang belum disampaikan tadi sama Pak Reza, bahwa kenapa saya bilang harusnya mikro itu tidak boleh langsung ke besar. Logikanya, kalau semua mikro itu bermitra sama besar, langsung direct, grisi sih gede Pak. Kalau saya sih mikirnya gitu. Kalau yang mikro ya, ini ngomong mikro ya, mikro ke menengah aja. Mikro ke menengah aja. Mikronya sebegitu banyak, istilahnya dia nyari-nyari gitu ya, nyari-nyari kerjaan orang-orang kecil. Ya, mohon maaf, ini saya katakan dengan apa itu lingkup usaha mikro, tapi dia langsung direct ke besar atau direct ke menengah. Dan saya pasti udah kris nih, pelaku usaha besarnya langsung, kalau seumpama langsung di daerah gitu. Nah, sebenarnya ini juga salah satu hasil fasilitasi provinsi itu bilang di Perdanya itu bilang bahwa kewenangan pemerintah daerah itu hanya mikro. Seperti di Undang-Undang Pemerintahan Daerah, bahwa kewenangan, pembagian kewenangan besar dan menengah itu adalah kewenangan pemerintah pusat. Kecil itu kewenangannya pemerintah provinsi. Mikro untuk sektor apa begitu Pak? Karena di industri itu tidak ada istilah mikro. Oke. Kalau posisi hasil fasilitasi ini sebenarnya sudah kami bicarakan dengan PTSP pada saat hasil fasilitasi Perda 5/2024. Sebenarnya sudah dibuka Undang-Undang Pemerintahan Daerah 23/2024 dari 2023 ada pembagian kewenangan pengelolaan usaha ya, saya nggak ngomong industri ya, usaha dia membagi mikro, kecil, menengah, besar. Untuk yang menengah besar sudah diatur di peraturan Impres 1/2023 ya. 1/2023. Apa itu Perkap KPN 1/2022 itu sudah diatur untuk yang besar dan menengah ya. Besar dan menengah dan dengan itu kalau Perkap KPN 1/2022. Nah, hasil dari rekomendasi pada saat itu kita tidak boleh ngurusi yang kecil, menengah dan besar. Makanya di Perda kita bunyinya kecil yang bermitra dengan mikro. Jadi itu satu paket sebenarnya. Satu paket kecil yang bermitra dengan mikro. Itu di Perda.
Kenapa kita cantumkan itu? Biar kita tidak salah kewenangan sesuai Undang-Undang 23 2014. Logikanya provinsi. Nah, cuma mikro itu langsung kok direct nolak besar atau menengah. Grisi wong sing itu. Usaha-usaha besar dan menengah itu diserbu sama mikro-mikro itu grisi. Bagian urusan yang coba usaha mikro kita aja cari usaha mikro. Posisi kewenangan pemerintah kabupaten kota itu hanya pengembangan usaha mikro dengan orientasi meningkatkan skala usaha menjadi usaha kecil. Kewenangan provinsi itu ada di usaha kecil untuk dia biar jadi menengah. Si pemerintah pusat dia punya di menengah dan besar tentang otomatis dan besar. Nah, ini yang dipakai provinsi di rekomendasi perda itu. Makanya di perda kita itu mesti satu paket, antara mikro dan kecil itu mesti satu paket. Disatu paketkan kalau kita baca di perda. Kenapa logikanya provinsi ya seperti tadi? Satu, undang-undang jelas pembagian kewenangan biar tidak campur aduk, dan BNK Griseni itu sebenarnya provinsi. Di Perkap BKPM 1 2024 tadi ya, usaha besar dengan mikro, kecil, dan menengah di daerah. Ini yang sudah diatur. Provinsi tidak mengatur, belum mengatur. Provinsi belum mengambil porsi kewenangannya. Kecil belum diambil sama provinsi. Provinsi belum bikin perdanya. Peraturan gubernur juga belum bikin. Kita udah cek pada saat kita fasilitasi perda ini sudah cek. Jadi kemarin sebenarnya satu yang kami itu agak masih ketinggal, naruh skema kecil yang bermitra dengan mikro itu harus di mana. Sampai dengan hari ini juga sebenarnya kalau kita baca di rancangan belum ada. Cuman saya punya bayangan itu ditaruh di belakang sana, ditaruh di lampiran. Jadi scoring 300 berapa? 300 ya? 300 500 ya? 250 di bawah 300 400 terus 250 ke 300 sama di bawah 250. Nah, kalau boleh kasih satu lagi kategori untuk yang kecil yang berusaha bermitra dengan mikro itu ada poin lebih, ditambah dengan poin lebih. Satu-satunya tempat di situ. Kalau yang lain di pasal-pasal yang lain nggak muncul. Satu-satunya tempat di situ. Iya. Soalnya kalau mana sih? Aku boleh, gue nggak ketemu kan. Iya. Oke, jadi secara kewenangan pemerintah daerah udah clear ya secara kewenangan ya. Oke Mas Rosi, saya nggak ngomong industri ya, saya nggak ngomong industri untuk yang ini ya.
cuma memang ganjalan saya gini Pak, ada beberapa bidang usaha yang memang tidak bisa untuk itu. Contoh misalkan catering itu kan banyak. Catering itu KBRI-nya itu tidak bisa untuk mikro, dia harus ngambil kecil minimal, karena dia modal harus sampai ke atas. Ganjalan saya sih. Beberapa Padahal daerah tidak punya kewenangan untuk ngatur mik kecil, Iya. makanya itu di perda itu saya satu paketkan. Di perda, kalau kita baca perda itu saya satu paketkan. Aku bayar barang-barang koyo ngono soalnya. Pada saat mikro itu kita standalone-kan gitu ya, dia berdiri sendiri, dia kesulitan. Saya yakin dia bakalan kesulitan untuk mengakses kemitraan, terutama ke yang menengah dan besar. Itu kan skema itu yang kemarin itu kita rancang di perda. Pada saat kita tidak punya kewenangan di kecil, akhirnya kita persyaratkan target. Oke, awakmu tak kita fasilitasi ya, pemerintah daerah memberikan fasilitasi dengan banyak cara. Salah satunya untuk yang mikro, untuk yang kecil, si kecil, kamu kudu gandeng mikro biar fasilitasimu tak kasih. Skemanya seperti itu. Jadi itu yang harus kita pahami dulu ya di masalah kewenangan. Oke, itu terus lanjut ke yang katalog elektronik. Katalog elektronik di rancangan awal itu bunyinya gimana ya? Benar Pak. Belum masuk ke itu, saya ada saran juga di rancangan hukumnya. Ya. Di pasal satu. Nah, koperasi nih ya. Koperasi itu bukan badan usaha, badan hukum Pak. Itu koperasi. Satu. Poin saya. Kemudian yang kedua, di pasal 10 juga itu usaha mikro apa baiknya itu bukan badan usaha, tapi memperorangan Pak. Ini Pak, atau karena badan usaha ini kan hanya CV 5% terhadap badan hukum belum masuk. Mending nomor orangan. Kalau nomor orangan itu mencakup badan usaha dan badan hukum. Ini loh Pak. Oke. Ini. Oke. Terus terang aja bagian kami belum cek yang di pasal 1 ya. Kami memang biasa mengakhirkan checking untuk pasal 1. Kita mengakhirkan checking. Bayangan kami ada yang lebih expert di bidang ini untuk mengartikan apakah benar koperasi seperti itu, apakah benar usaha mikro itu artinya seperti itu. Satu, harusnya kita cek di perdanya, disamain dengan perdanya. Atau yang lebih ekstrim menurut kami Perindal, apa benar istilah pengertian itu seperti itu. Kalau kita lihat koperasi, kita lihatnya di PP ya. Iya. Di PP yang PP berapa? 12. Ada PP yang jadi rujukan rancangan tersebut ini. Oh, PP 7 2021 di situ ada koperasi ada. Pengertiannya, nah ini pengertiannya. Koperasi pengertiannya dikopaskan aja dari sini. Iya. Apa sing beda apa? Koperasi itu badan hukum. Kalau badan usaha belum tentu badan hukum. Badan hukum di Indonesia itu koperasi, yayasan, PT.
Tapi ini sesuai definisinya UPPB. Definisi ya. Di undang-undang koperasi. Saya kalau di undang-undang itu pasal 1 itu kan artian ya, artian dari biasanya sih kita ambilnya dari, kita tidak bakalan keluar dari peraturan yang di atasnya. Operasi mikro juga ada, kecil juga ada. Kalau ada yang beda berarti ikuti PP-nya. Paling aman ikuti PP-nya karena nggak ada istilah yang lain, nggak ada ilmu yang lain. Ada yang beda di pengertian sama kan? Sama Pak Luci. Iya. Atau Pak IPPB. Itu ya atau badan hukum koperasi. Ada lagi? Pasal 6 Perda, pasal 6 Perda. Ya ini Pak. Ini Perda. Perda atau rancangan pergub? Perda tulisan itu di judul atas. Ya. Amanatnya di bawah Pak, pasal 5. Oh, 3. Ya, kenapa Pak? Itu kemitraan oleh pelaku kegiatan berusaha dengan koperasi. Iya, jadi gini. Saya pengertiannya biar nggak ribet. Iya, kita jadi saksi mencuri jujur. Enggak, gini. Kalau kita baca PP 7 2021, ya, PP 7 2021 itu kewajiban kemitraan itu sebenarnya dilepaskan dari koperasi babnya, ya. Ayo, nek sudah bukaan PP ini, aku sih ini karena ini jadi pembicaraan yang cukup panjang di provinsi Pak. Benar Pak Sat? Benar. PP ini ya. Ya ini PP ya. Searching kemitraan usaha. Mana? Searching mana? Tapi yang bab itu kata-kata bab. Nah, oke, wes gini aja. Naikin sedikit. Aku iling kalau bab. Naikin sedikit, naik terus. Ini bagian kedua ya, koperasi. Terus naik lagi bagian satunya. Nah, Pak, kemudian jadi konstruksi PP ini itu kemudahan perlindungan pemberdayaan koperasi. Ya, konstruksinya ini makanya pasal awal ya. Pasal awal. Konstruksinya adalah koperasi itu kayak dibikin bab tersendiri, Pak, di luar kemitraan. Di luar kemitraan. Coba cari bab 3-nya. Bab 3. Bab 2 itu tentang koperasi, bab 3 ini. Nah, baru bab 3 dia ngomong masalah usaha mikro dan kecil. Di bawahnya lagi kemitraan usaha. Bab 4 apa nih? Bab 4. Finance. Bab 4 Bab 4 baru mitra.
jauh kan pasal 100. Di kemitraan ini Pak, nggak pernah ngomong koperasi sama Ustaz Cek. Di kemitraan ini tidak pernah ngomong koperasi. Di PP 7 2021, koperasi itu dibahas di bab 2. Pada saat ngomong kemitraan, kemitraan besar, menengah, kecil, mikro, tidak dibahas masalah koperasi. Bahasnya cuma di ini toh, di awal ini toh. Selanjutnya tidak ada. Di pasal awal ini toh, di bawah-bawahnya tidak ada skema koperasi, tidak muncul. Kenapa nggak dibahas, Pak? Karena itu dua hal yang berbeda. Benar. Karena kalau kita bicara usaha mikro, kecil, menengah, itu adalah skala. Iya, Kalau koperasi itu adalah badan. betul. Dua hal yang berbeda. Dua hal yang berbeda. Benar. Benar. Makanya di PP ini dia nge-clearkan koperasi itu di bab yang berbeda. Bab sendiri, bab paling atas tadi bab 2. Baru setelah itu bab 3-nya dia ngomong mikro kecil, baru dia ngomong kemitraan. Dan di bab ini koperasi disinggung cuma satu pasal. Rinciannya tidak clear sebenarnya koperasi pada saat kita mau bikin perda. Awal perda itu bunyi koperasi awal, rancangan awal. Nah, pada saat mau kita masukkan lagi koperasi, ternyata di hasil fasilitasi tidak muncul. Ya apa caranya muncul? Taruh di pasal itu tadi Pak. Kita fight harus memasukkan koperasi. Ojo liyane. Di judul aja tidak muncul. Makanya koperasi itu kayak barang nyeleneh nyempil dewi. Pemahamannya kan seperti itu biar nanti nggak salah paham atau paham yang salah ya jadinya. Iya, benar. Memang benar. Jadi koperasi itu nyempil di kayak maksa kudu dilebokno tapi arep didelendi ngono. Iya, kalau kita baca di perda, koperasi hanya muncul di ayat itu toh loh Pak. Ada itu. Iya. Gak muncul nanti ada. Ayo coba cek ya. Final lah, final koperasi. Nomor ya, final koperasi. Kalau ini identik di kemitraan tidak muncul. Tidak muncul. Anaknya cuma di motor. Itu tujuan kan tujuan. Tapi secara normal tidak munculnya di ayat 3 tadi. Sejalan dengan PP tujuan. Iya, sejalan meskipun benar Mas Rozi, ini entitas yang berbeda sebenarnya, iya kan? Iya. Lah ya apa caranya ngobokno nang perda nek sumpama koperasi butuh kita ini? Berarti kita nanti bedakan Pak antara skala sama bentuk badan. Iya, Nanti bentuk badannya kalau koperasi diadakan nanti bumdes iri Pak. benar. Bumdes mah iri nanti. Iya. Karena dia tidak dapat tempat di situ. Sajane karepku sajane koperasi ini untuk fasilitasi perlindungan koperasi itu diatur di perda sendiri. Gak usah ngomong masalah strata skala usaha. Tapi gak bisa aku sih. Ini soalnya dijelaskan sama enggak, maksudnya pada saat perancangan di dewan kita sudah deal bahwa itu koperasi harus dimasukkan. Ya rohnya kita maunya kan. Rohnya kita juga koperasi masuk. Bumdes juga masuk tapi dicoret. Proyek itu Jelas. kan aturan yang atas kan tetap muncul. Maunya kita sebenarnya memang koperasi itu juga harus di perda sendiri. Nah ya BPK dulu.
Padahal sekarang koperasi itu sudah luar biasa besar Pak. Ada koperasi produksi, ada koperasi konsumen. Tapi undang-undangnya saya sudah diubah. Sudah diubah di undang-undang 2003 Pak. Ya, tapi orang baru Undang-undang 2003. iya, sudah berubah gerakannya, nggak esensi. Di Cipta Kerja ada esensi. Rohnya koperasi itu masih 9. Ya, 9 ya? 9. Rohnya koperasi loh. Iya. Dan tidak koperasi. 92 kemudian diubah di Julai 2012 Pak. Tapi kan dicabut, dibatalkan kalau MK kan. Iya. Dikembaliin lagi ke 92. Biar kita semuanya paham gitu. rohnya di mana. Makanya aku pengen ini memang karena di Perda kita sudah debat panjang masalah itu. Maka kalau sudah apa? Ada kita apa? Itu loh, ini hasilnya. Jadi menurutnya. Ayo. Pasal 6 dulu. Itu benar. Nanti itu harus kayak metu. Pemerintah daerah harus mengacu lampiran 1 huruf Q angka 6, angka 7, angka 8 Undang-Undang 23. Iki ngomong masalah pembagian kewenangan kecil, mikro, menengah. Lampiran undang-undang yang tadi dibuka namanya lampiran huruf Q. Ini hasil rekomendasi provinsi. Tapi itu sudah nggak relevan Pak, kan sudah diubah di PP7 pembagian. Tapi urusannya ini tidak dibagi, tidak dirubah. Ayo cek. Ki dibagi dirubah. Tapi kan akhirnya molor Pak, terkait dengan tadi uangnya. Kalau kita bicara yang undang-undang 23 kan mikro itu kan 2 masih 50 Kalau kita baca di pengertian umumnya, tidak ngomong masalah angkanya itu mesti ngomong sesuai ketentuan. Tapi pembagian mikro, kecil, menengahnya tetap di Undang-Undang 23 tetap. Tapi nek sampai ngomong besarannya berapa yang masuk di mikro itu besaran berapa, kecil berapa, menengah berapa, itu memang ada perubahan. Makanya dia di perda dan di Pergub ini tidak pernah ngomong masalah duit. Kalau seumpama itu mau berubah ya silahkan, kita ngikuti perubahan berdasarkan aturan yang lain kan. Kita tidak naruh angka-angka itu di sini. Nanti jauh. Iya, akhirnya tidak fleksibel. Kalau perubahan kita harus Berangkat. Ya, berangkat. Angka nilai angkanya kan seperti itu. Oke, clear. Menurut PPKI Jadi memang Iya. katalog elektronik. Ya. Itu ya, kewenangan kewajiban kewenangan pemerintah daerah ini. Bapak. Bapak. Katalog elektronik. Nah, di rancangan kemarin itu munculnya sebenarnya pemerintah daerah menggunakan katalog elektronik. Istilahnya gitu, kalau tidak salah ya Ustaz. Hah? Pemerintah daerah mengelola katalog elektronik untuk pelaksanaan kemitraan, gitu ya. Gitu ya. Kami pasal 5 ini full pasal masukan bagian hukum. Pasal 5 ini full pasal masukan bagian hukum. Kalau mau mengembangkan berarti kan menambah sesuatu yang baru. Oke, gini. Kami jelasin dulu. Awak bisa buka draft awal tadi, pasal 5 kayak apa? Mas Wawan juga nanti. Tadi Mas lapor ya, jadi
Dua minggu. Ini pasal 5 awal kiriman PTSB. Pemerintah daerah mengelola katalog elektronik melalui perangkat daerah yang membidangi. Begitu ditembak disik tapi kok karung. Bayangan kami seperti itu. Saya nggak tahu BLP sudah tahu atau tidak pada saat muncul rancangan pasal ini. Belum ya Mas? Perangkat daerah sebagaimana dimaksud ayat 1, maksudnya BLP bertanggung jawab dan melaksanakan tugas kewenangan yang dimandatkan seluruhnya dengan melaporkan kepada bupati melalui sekretaris daerah. Ini sebenarnya yang bikin bukan Mas Reza, yang bikin Mas Hafiz, konsultannya. Makanya kaku. Tapi pada gonggon ini rancangannya. Pasal 5 ini yang pemerintah daerah mengembangkan katalog elektronik lokal untuk pelaksanaan kemitraan berusaha. Unit yang ditugaskan, unit perangkat daerahnya itu unit perangkat daerah yang melaksanakan pengelolaan dan pelayanan pengadaan barang jasa secara elektronik. Benar ya, tusinya seperti itu ya Pak? Kita pada lokal bukti sih soalnya kata-katanya. Pengelolaan dan pelayanan pengadaan barang jasa secara elektronik melalui platform terintegrasi. Pengelolaan dan beberapa pengusulan pengembangan terus misalnya dibantu karo Infocom. Ini pasal kami ayat 1 ini kenapa kami taruh ini mengembangkan bukan mengelola, karena hari ini saya yakin belum ada. Belum. Karena hari ini saya yakin belum. Belum. Makanya ini dikembangkan dulu, kembangin dulu, nanti laksanakan. Kembangkan dulu. Kembangkan. Hari ini pemerintah daerah mengembangkan. Pasal 2 pelaksanaan. Ayat 2 pelaksanaan oleh si BLP dibantu ayat 4 Kominfo. Kenapa kami taruh terintegrasi? Karena bayangan saya integrasi antara bridging antara LPSE, e-katalog, data yang ada di e-katalog, ya, database yang ada di e-katalog, bridging mirroring ya, menurutku paling enak mirroring dengan e-katalog. Ada satu aplikasi sendiri, Asia Mitra itu aplikasi sendiri, ya aplikasi sendiri, e-katalog elektronik LPSE sendiri, tapi di bridging, di mirror, datanya di mirror. Pengusaha, pelaku usaha itu kan nggak bisa akses ke LKPP, ke LPSE nggak bisa, ya itu kan nggak bisa. Makanya dia masuknya ke Asia Mitra dengan barang-barang yang ada di rak yang sama dengan etalase yang ada di e-katalog. Bayangan kami seperti itu. Makanya di pasal ayat 2 kami ngomong platformnya terintegrasi. Biar Mas Wawan nggak bikin database lagi, nggak menyeleksi lagi. Mas Wawan hanya menyediakan data yang siap bisa di mirroring atau di bridging. Jadi tetap bisa dapat. Nah itu kan, makanya itu terintegrasinya itu di situ. Sharing database apakah auto update
Nggak mirroring nggak ada soal auto ambil, bener kan? Mirroring, kamu belajar informasi nggak paham? Juga mirroring, iya kan di mirroring kan? Sepemahaman saya, data-data yang di e-katalog bisa diambil. Sepemahaman saya, data yang ada di e-katalog bisa diambil. Data-data yang ada di e-katalog itu bisa diambil. Boleh ya? Ya, izin. Waduh, kita dudukan buat di Borong yang mana nih? Nggak boleh di Borong. Saya tidak tahu. Oke, kenapa saya bilang seperti itu? Karena sudah ada kejadian. Karena sudah ada. Root itu bisa diambil. Root itu diperbolehkan ambil auto. Yang pernah ngambil Sidoarjo, e-kendalnya Sidoarjo itu dia ambilnya data mirroringnya dari RUP. E-kendal, ya Pak. Kita mau nggak ada yang tahu e-kendal? Tahu Baru Pak? kemarin sosialisasi sama Hah? Kendali elektronik. yang bagian program. Bagian bangunan. Saya itu nanti. Ini Saya dari sekarang. Anda. Ekenda bisa ambil. Ekenda itu database-nya ambil dari RUP yang ada di sirup. Artinya bayanganku pasti seperti itu. belum pernah mencoba Ya. karena kita konsultasi. Oke. Maksudnya itu Sinaka ini dikembangkan bukan dikelola. Ada dikelola perbuku kita tetap awam musuh wacana no. Ya. Ya. Kenapa kata-katanya seperti itu? Iya. Maka ini ngomong dikembangkan. Silakan dikomenti. Tapi wajib. Itu yang itu kan IT kan ini kan jadi kan kalau itu IT jangan tapi ini kan IT kan soalnya terima Ekenda yang sedang dikembangkan sama bagian bangunan itu sebenarnya prototipe-nya ada di Sidoarjo. Ya, benar ya? Direplikasi. Ada Di sini ya, itu ya. Nah, waktu kemarin itu paparan, Sidoarjo paparan itu, oh dia ngambil ya berarti. Dia bisa ambil dari sirup database RUP yang ada di sirup. Artinya bayanganku kamu tak cukup untuk yang rakit di katalog elektronik yang di apa hotel KPU. Ya, betul ya. Saya kan SPSI itu kan kayak banyak Pak. kabar Ini beda. Nah iya, Mas. tapi nggak apa-apa nanti kita konsultasi lagi dengan KPP. Loh gini Mas Wedi ciri pun gak ketok. masa diri ya Nah, saya kalau mau kan nanti gambar itu. Di Pak Lokal. Lokal Arab. Jadi pada intinya kalau lihat yang disampaikan Mas Bang untuk pasal 5 itu pengertian mengembangkan katalog elektronik lokal dalam artian karena ada nanti pembuatan aplikasi atau pengembangan aplikasi pemilihan lokal itu dapat kami terima. Nah, kalau ini yang baca orang tua
mengembangkan katalog elektronik lokal itu memang katalog elektronik itu kan punyanya KPP, tidak diberi kewenangan pemerintah daerah untuk membuat. Tetapi kalau maknanya itu adalah sistem informasi lain yang nanti diintegrasikan dengan katalog elektronik untuk mengambil data-data mirroring katalog lokal itu satu. Kedua, selama ini memang belum pernah ada integrasi katalog lokal untuk platform yang lain, itu belum pernah. Kami harus berkonsultasi dengan DKPP apakah itu memungkinkan atau tidak. Kalau yang lain sih sebenarnya maksudnya bagus, cuma teknisnya nggak bisa, teknisnya ya. Oke, makanya pasal 5 itu kita bikin seperti itu biar tidak ditolak. Sebenarnya ini sudah diterima. Kalau pasal 5 itu ngomong di rancangan yang tadi, aku yakin ditolak kan kawan-kawan. Enggak, kalau ngomong gini dikembangkan itu sudah ada aplikasinya yang existing ya Pak, yang memang sudah dikembangkan di daerah. Tapi kalau memang itu punya pusat, kalau misalkan sepengalaman kami, akses untuk pusat itu agak susah Pak. Jadi kalau memang di sana ada database-nya ya nanti bisa dikembangkan. Bukan dikembangkan, tapi dibangun. Membangun. Ya. Komunikasi. Tadi kan sudah ada SOP-nya, sudah ada proses usulnya sudah jelas. Kalau proses usulnya sudah jelas, ya bisa dimaksudkan asal database-nya bisa ditarik sebagai awal. Asalkan database itu bisa ditarik gitu. Ini masalahnya kita belum tahu ya database itu bisa ditarik atau enggak. Ya, ya. Daripada nanti mengembangkan, Pak, kita malah tambah nggak bisa mengembangkan. Contohnya aplikasi pusat bisa nggak kita kembangkan? Ada yang bisa. Biasanya kita cuma mau dikasih akses. Iya, betul. Dengan KPP biasanya online dulu, karena langsung ke sana. Kalau ada keseluruhan ke sana. Makanya aku kalau mungkin mengembangkan atau membangun maksudku sekalian gitu loh. Terus itu kalau bisa barangkali Kominfo iso fasilitasi yang punya kementerian gitu. Soalnya kementerian di bawah pilihan saya pendidikan siplah yo untuk pengadaan barang dan jasa. Seluruh UPT bidang pendidikan itu diminta pembelian barang jasanya ya siplah. Nggak ada cara itu. Siplah punya kementerian bisa. Jadi pendidikan bisa. Kalau mau pakai mau terima dalam bosan itu. Kalau masih mau terima dalam bos dari pusat. Kalau belanja bukan dari bos. Jadi kearahkan ke lokal gimana gitu. Kearahkan supaya aku soalnya dulu kakakmu di waktu mulaian burung ya kita menggairahkan UMKM lokal bersama diperintahkan BRT untuk kita berkatalog
katalog lokal itu untuk menarik UMKM kita supaya maju dan UMKM kita sendiri. Kalau barangkali itu, tapi kalau tidak, ya cuma itu tadi ya, belajar pengalaman dari ini, mana bukan Nggak bisa ambil kalau bukan. kalau dulu kan kita mirroring dulu. Sekarang enggak, dulu kita mirroring itu. Dari Kominfo yang terkait ini apa membangun sistem baru Siap. siap itu memungkinkan kan? Siap kita ini sudah ada Belum. belum. Oh, berarti ini rancangan. Itu milestone jangka panjang. Iya, maksudnya itu kalau ya jelas ini dulu buat diangkat. Nanti ke depannya kalau bisa pakai Islam kita. Kalau misal dari kami itu asal proses bisnis jelas, seperti apa proses bisnisnya jelas, alurnya jelas, ya tinggal antri saja nanti ke komputer. Kalau memang ada apa namanya, memang ada urgensinya ya memang kita bisa asal proses bisnisnya jelas. Kalau saran dari kami seperti itu. Tapi kalau untuk mengembangkan memang ada sesuatu pengalaman dari kami yaitu untuk mengembangkan aplikasi dari pusat atau kita biasanya dari pusat itu pasti dikasih akses saja, tidak boleh untuk yang lain-lain. Untuk biasanya kayak contohnya KLA dan Kabupaten Lain Anak, kita kan punya KLA. Nah, KLA itu adalah inisiasi dari Pemda untuk membangun itu, memfasilitasi dari TFL, karena ada aplikasi atau sistem dari pusat yang kita nggak bisa akses. Kadang kalau misalnya sistem pusatnya down tapi kita masih bisa akses. Itu karena bisa karena dari dinas atau Pemda itu disuruh untuk laporan tiap bulan, tapi kadang-kala sistem dari pusat itu nggak bisa akses. Makanya kita buatkan itu contoh. Sewa no server Dewi Pak. Kalau nggak boleh, kadang-kadang nggak boleh kadang-kadang. Kalau suruh Pak gini Pak, kalau saya itu gini Pak. Daripada aku mengharapkan gitu loh, mengharapkan kadang-kadang lemot di akses tak bisa. Jadi aku nggak bisa berdiri Pak. Ya kita juga sudah mengajukan server Pak, karena berhasil siapa sudah pernah server. Aku sering gara-gara PDN kemarin itu kan jadi aku akhirnya kata tak pindah, tapi server yang chat ya, server chat TikTok, tak pindah. Sewa server plus karena murah-murah. Nah iya makanya Yang pengajuan kami nggak ada yang ACC. nggak ada Pengajuan kami nggak ada yang Kalau ACC. lah memang kebijakannya ini PDN. Ya mungkin ini kita ngomong di rapat Pak. Gimana pengajuan kami nggak pernah di ACC untuk pengajuan server untuk Pak. Enggak, Aku sewa pernah dia. ngomong nggak? Jadi aku server jadi aku untuk yang chat. Kita sudah membuat kertas kerja Pak. Jadi sudah membuat kertas kerja untuk mengajukan tersebut, tapi Oke, itu kan nggak oke dari ini. Dari kita ngomong, oke nggak asli kok. terus untuk yang pasal 2 yang drama itu melalui platform terintegrasi maksudnya seperti apa? Aku nggak bayanganku tuh ini, bayanganku itu pasti ini terintegrasi karo LPSE, ini apa? LKPP, platformnya elektronik. Pusat atau daerah? Pusat. Kenapa kok aku wani ngomong integrasi? Karena ya itu tadi, Pemda itu dia itu mirroringnya sirup. Ini wis karena saya tahu ya, karena aku, Contoh nyata. iya contoh nyata ada gitu. Sirup itu ternyata bisa diambil. Pemda itu kan dari sirup kan, ya kan? Data awalnya kan dari sirup kan. Pak Praden Sidoarjo ini kan bayanganku, oh pasti seperti tahu. Jadi mirroring kemarin kayaknya Pak. Hah? Kayaknya kemarin nggak ngambil akses langsung. Mirroring, mirroring itu banyak. Nggak maksudnya nggak ngambil akses langsung pusat. Nggak ngambil data pusat langsung pusat. Kan kita kan belum langsung belum tahu teknis. Saya ingin dari Kominfo. Apa meneh lokal gitu loh.
apalagi katalog lokal yang ini jadi kan bunyinya lokal, usernya kan aplikasinya punya mereka. Kalau lokal enggak dulu usernya kan user kebijakan kita pada saat kita dikasih space lokal itu kan kita juga MOU kan jadi barangkali bargaining ya. Kemudian juga itu Maksudku itu barangkali pengajuan sekarang kemarin dalam bargaining itu kali kok jadi anu kita berikan akses biar kan aku ya biar kan janjian ya janjiannya karena jarak ya. 5 berapa juta orang itu nanti berhasil semua dan pengajuan. Termasuk yang dorong itu kan salah satunya. Apa barangkali nanti bingung bargainingnya itu yang mau kita ambil itu yang lokal yang punya kita. Yang kalau boleh itu di orang yang punya kita yang lokal. Kalau mau PTSP harus kan yang lokal. Ini kan kemarin kita dibantu artinya itu punya kita lokal. Ini di nasional kan gitu. Nah, barangkali kita nanti bargainingnya itu kalau diperbolehkan itu yang lokal ini yang kita minimal yang lokal ini yang kita mirroring. Begitu kita mirroring kan ini kan itu saudara nggak di mirroring kan itu ya untuk iya mati datanya mirroring atau ngambil data awal dari situ tapi yang tidak bakalan melaku soalnya pelaku saya itu mau dikomunikasi mana Itu untuk meminimalisir kesalahan juga, Pak. iya Jadi data itu nanti persis. meminimalkan kesalahan soalnya kan anu biasanya kan verifikasi ya Iya. Jadi nanti kita itu sudah di katalog otomatis. Reportnya baru dia kata lokal, tapi semua bisa masuk. Tidak hanya mereka Gresik, walaupun dari Sidoarjo, Surabaya, Papua juga bisa masuk di sini ya, walaupun lokasinya bisa. sortingnya Sorting lokasi kan bisa. Sorting lokasi bisa. Mereka ngambil dari situ. Iya, makanya nanti kita tinggal sorting aja. sorting lokasi Sorting aja lokasi Gresik, nanti di sorting bisa dikirim ke situ. Sorting bisa, sorting bisa. mas Tapi itu sorting kalau Gresik itu maksudnya dia nanyakan kalau Gresik, tapi lokasi usaha nggak bisa sorting. Jadi misalnya kita kapal Gresik, maksudnya dia naikkan obatnya harga boleh Gresik, tapi lokasi usaha orangnya nggak bisa difilter, nggak bisa difilter. Oke, berarti kan ada dua indikator, alamat kantor pusatnya sama alamat usahanya. Ya, Kadang kan di pabriknya di sini, tapi kantornya bisa jadi di Jakarta atau tempat lain. Itu nanti perlu dibahas juga. nah itu makanya di katalog itu kan kita bisa filter itu, filternya itu dia nawarkan dia Gresik ada, dia akan muncul, tapi kita kan untuk filter yaitu usahanya sesuai USS-nya misalnya itu di Kabupaten Gresik apa enggak ya nggak bisa. Sama ini kalau di luar ya pabriknya UMK yang di luar Gresik juga bisa masuk. Sama seperti kasusnya biasa seperti alamat kantor sama alamat usaha, itu dua yang berbeda. Jadi kantornya di Jakarta, tapi usahanya di pabriknya di Jakarta. bisa Itu bisa. bisa itu dan dipikir gue kan Bisa. Tidak masuk. masalahnya seperti pasarnya beda saya itu dikontrolkan dulu itu. terlalu teknis. Terus sama Pak Wawan Apa gitu ya? katalog lokal ini ya katalog lokal ya Bangun yang membakar jadinya. oh ya membangun tapi arti kata untuk yang model seperti ini Pak aku itu sering gak nyambung kalau anak Kominfo Bangun gitu ya. membangga bangun bahasa Kalau mengembangkan kan hanya modul-modulnya atau item-item. Iya. Kalau mau bangun itu kan awal ya. ayo Kalau bangun baru, nyol baru. membangun Membangun. Kalau mengembangkan itu yang sudah ada di tabel modul. Kalau mengembangkan sudah. Kalau nanti membangun itu nggak mesti baru ya. Pak Kasatnya membangun katalog itu kan nggak bisa membangun. Kalau membangun katalognya membangun
aplikasi katalog ini. Iya. Ini katalog, ini terus Iya, aplikasi. aplikasi. Pokoknya yang penting ngerti kartu. Oh, bangun juga nggak apa-apa nih. Berarti ya, Bangun. Berarti bukan membangun nanti kan bukan alamnya ya, bukan alamnya kuat berarti. Untuk pelaksanaan pembukaan. Kata lokal, kata lokal. Aplikasi kata lokal ini Aplikasi pelaksanaan pemerintahan. soalnya jelas itu kata lokal elektronik mas. Namanya Pak Jam. Isinya apa? Isinya apa? Ya, transaksi lah, transaksi ya. Murni kan bakalan transaksi. Enggak usah kamu. Bangun aplikasi atau masalah itu kok harus model kayak apa terserah. Iya. Kalau yang pusat sudah punya yang fasilitasi. Harus dulu nggak ada proper. Sudah ada. Wilayah mentor sebelah. Iya. Ini kebetulan. Saya cek ini barusan mereka ada yang mirip-mirip Pak, seperti yang perawat sekali Simitra. Simitra itu provinsi Sumatera Barat, bisa dibuka ini. Simitra provinsi Sumatera Barat itu mirip kita. Dia nulis antara integrasi antara OSS sama yang katalog. Simitra. Ya berarti kan sotakan. Bisa. Oh, Simitra. Simitra. Simitra sudah prof. benar, bukan karena Dari semua. Dari Simitra. berarti di Sumatera Barat itu. itu ya. Sama saya juga harus dikasih iso lah. Sumbar. Nah, itu. Nah, ini pemberitaan. Yang lagi sama OSS juga. Pemberitaan. Ini kan OSS bukan. Yang aplikasi mitra. Nah, ini bawah. Jadi juga KR proposal besar, dia daftar pusat. Ketika KR-nya sudah daftar, pelaku usaha besar juga akan daftar nanti. Berarti data sendiri jadi kan berarti kira-kira sendiri tadi. Oh ini apa ada ya berarti? Ada. Seksa bawang tuh. Yang saya bisa bawang. Belum ada. Itu kalau bapaknya itu gue ya beda Nah, banget. ini kan mirip. Saya grogi. Kalau posisinya kan orang di barani kan. Gak kan produknya. Nggak beli katalog Pak. Maksudnya tiap orang
Bisa jadi lagi. Kita nggak ngerti. Kalau pasti langsung masuk banyak. Kita nggak ngerti loh. Nanti Kita belum tahu. kita kan ngerti toh. Udah, nggak ngerti kok. Drama sih dewe mas. Drama si Dewi. Drama si Dewi tak nggak bukan ya Mbak Ben. Oke. Kriteria tata cara. Pak Primo. Pak Primo nih. Bab 5 yang Mas Pram, rumput ini kan terbuk ya. ya Terbuk itu kan sedetail mungkin gitu ya kita tuangkan di situ. Nah, pola-pola kemitraan nih, apa tetap disampaikan menurut sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau kita detailkan karena kan perusahaan besar ketika kita persyaratkan untuk bermitra dengan UMKM maupun koperasi itu kayaknya kan susah banget gitu ya. Nah, mungkin bisa kita pilihkan pola kemitraan mana di antara yang ada di undang-undangan itu yang memungkinkan untuk bisa dilakukan oleh UMKM maupun koperasi yang ada di sini seperti itu. Kalau kita tetap belanja, akhirnya nanti pas ketika ngurus insentif pajak aja baru diada-adakan. Padahal kesehariannya mereka itu tidak melakukan yang sebenarnya. Artinya, tapi Mbak Ben itu bentuk kemitraannya gitu ya. Pola-polanya itu kan ada beberapa. Itu mungkin kita pakai yang perdagangan bumbunya atau distribusi dan keakhirinan atau yang rantai pasok seperti itu yang memungkinkan dilakukan oleh UMKM kita gitu. Ya benar-benar itu dipatuhi oleh perusahaan bukan sekedar lip sync toh gitu. Bagi kalau disebutkan aja, disebutkan aja, karena di perdanya 12 item itu ya lolos ya. Iya, sebenarnya enggak yang 12 itu kita sendiri membeli di e-katalog itu sama juga Nah gitu maksudnya. Sampai karena di perdanya enggak. Yang perdanya itu bukan viral sih. Yang perdanya itu pola atau jenis. Pola ya pola. Dan ini ada penjelasannya di bawahnya itu di plasma opo, subkon opo, warna apa gitu ya. Karena Mbak Ben ya. kita ikat, jadi perusahaan itu mitranya itu seperti apa, jadi benar-benar dia itu melakukan, enggak di secara administrasi itu dia sepakat tapi nggak pernah melakukan perikatan yang secara sah dengan UMKM kita. Kita tujuannya kan untuk melindungi UMKM kita biar benar-benar hasil dia itu dimanfaatkan dengan dunia industri. Aku nggak iso, saya nggak bisa mengidentifikasi itu loh. Polanya Aku nggak iso mengidentifikasi itu. polanya nggak bisa. Oke, pada saat kita ngomong kemitraan subkonan antara
besar dengan mikro nggak mungkin terjadi. Contoh aja ya Mbak Min, yang suplai ke industri-industri besar itu jarang sekali kerjasama dengan yang ada di Gresik. Kalau kita kemana-mana, Ya karena di Gresik nggak ada. nggak ada lah. Apa sih? Mana tak? Kecil Kecil apa mikro? Yang mau kecil, mau mikro, mau Katanya mikro udah besar. Komunikasi kan? Catering itu kewenangan provinsi itu perizinan. Iya, perizinannya tadi secara kerjasama itu kan boleh kan dilakukan dengan bersih gitu loh, tapi nggak pernah ada kerjasama yang benar-benar bermitra gini gitu. Bukan karena pengurusan izinnya ya. Yang kita bahas itu kan kemitraannya ini. Kami ini dokumentasinya seperti apa? Dokumentasinya. Kalau bilang dia nggak bermitra dan sebagainya. Jadi kalau beli itu penyediaannya, misalnya penyediaannya Mamin itu kayak yang di daerah situ itu ya, malah penyediaannya di Surabaya, kayak penyediaannya rumah sakit PAC itu yang jadi penyediaannya di kawasan JP itu. Nah itu bukan orang Gresik, padahal kita tujuannya dapat kemitraan itu kan bagaimana perusahaan itu bisa bermitra dengan UMKM yang ada di Kabupaten Gresik. Seperti itu. Kalau kita nggak mengikat secara benar-benar dengan aturan, itu kan perusahaan akan abai dengan apa yang sudah kita susun gitu loh. Terus kita juga nggak, itu juga bukan kewenangan kita Pak. Masalahnya itu kewenangan untuk menegakkan sanksi di perusahaan itu kan juga ada di provinsi. Susah kan kita mau benar-benar menerapkan itu. Kalau nggak salah itu pernah ada di Perda. Jadi yang melakukan kemitraan itu ada kayak ring-ringnya ya Pak Pram ya saat kita bahas dulu. Jadi ada ring, ketika ring, memang harus mengutamakan aturan di wilayah kecamatannya. Ketika di wilayah kecamatan kan tidak bisa menyediakan, tidak ada yang bisa bermitra, itu bisa satu kabupaten. Ketika satu kabupaten ternyata masih nggak ada, itu lewat kabupaten. Itu kalau nggak salah diatur di Pemda. Nggak salah seperti itu. Saya dulu pernah waktu Kalau seumpama mau di pilah-pilah Mbak Ben, soalnya menurutku beda ya. Satu di antara mikro kecil sama mikro ke menengah dan ke menengah itu polanya beda-beda. Menurutku beda. Di besaran pembagiannya itu aja beda, apalagi bidang usaha akan sangat berbeda lagi antara ini plasma, sakon, kewaralabaan, distribusi, rantai pasok, beda-beda. Harus tetap ya apa, makanya itu baik itu di BP maupun di Perda itu kita cuma menyediakan polanya saja, tidak menyediakan mana yang akan dipilih. ya kalau polanya sudah ini kita tergantung kesepakatan dari sebesar dengan di bawahnya. Mau pakai pola yang mana? Mana yang saling menguntungkan, yang memungkinkan. Kalau ini pasti nggak mungkin habis nggak perkebunan kan nggak mungkin. Kalau mungkin supon bisa, waralaba bisa. Dan sekarang yang penting kita itu mendorong dulu kemitraannya agar mau bermitra dengan yang ada di sini. Kalau polanya bisa diatur dengan PKS-nya, mungkin kita yang wajib bermitra itu dengan Gresik. Setahu saya ada di Perda. Saya lupa kalau pernah dibahas. Jadi yang diwajibkan aja itu kan belum tentu bisa dilakukan. Pasal 7, Perda pasal 7.
itu. Satu wilayah kecamatan. Kemudian luar lagi pasar baru. Nah, itu dengan kecamatan lain. Terus kalau masih nggak ada, baru dengan apa tadi? Bisa dengan dua apa? Kriteria tata cara. Mungkin ini yang harus dicermati dan dijelaskan oleh kandidat sebenarnya. Oke. Kriteria biasanya kriteria dinamika juga Jadi kriterianya itu nanti terhitung dengan tampilan 1 ya Bapak Ibu ya. Di situ ada 1, 2, 3, 5. Ada 5 kriteria. Jadi ini langsung kelahiran aja. Simulasi aja ya. Jadi ada scoringnya 0 sampai 4 dan ada bobot. Untuk kriteria pertama status badan usahanya itu kalau tidak ada statusnya itu skornya 0. Kemudian tidak ada 0 bisa tidak ada keperluan gitu ya. Mungkin kalau perorangan skornya 2 nanti berarti kalau misalnya dia dapat 2 nanti dikalikan 20 gitu seterusnya. Kemudian perizinan berusaha kita kedua yang memiliki misalnya memiliki NIB, memiliki lengkap gitu ya 4, berarti 4 kali 10 berarti 40, yang tadi 20 berarti 60. Kemudian seterusnya nanti akhirnya ketemu scoring, ketemu total nilai skornya. Nah dari situ dipasang grade ke pasal 11 ayat 2. Nah, kalau dia lebih dari 300 maka akan sangat direkomendasikan. Kalau 250 sampai 300 itu direkomendasikan saja. Kalau 250 ke bawah dapat dipertimbangkan. Kalau ditambahi kriteria jadi maksimal akan skornya 400. Maksimal pada berarti kapan Gampang, memang dipermudah. Saya mau kok kayak tak tidak masuk. Sekali tak lolos tapi kan nggak ada yang dimasukkan ke dalam katalog. Nanti kalau dari aplikasinya, scoring ini yang nggak masuk, scoring ini yang tidak salah di tadi ini tadi akhirnya. Iya. Iya kan gitu. Tidak direkomendasikan. Jangan khawatir, kita oleh kita. Ini kan dulu ya. Manualnya sudah ada gitu Bu ya. Sudah dilaksanakan secara manual. Belum sekarang. Jadi ini kan ada 3 kriteria direkomendasikan, sangat direkomendasikan sama dapat dipertimbangkan. Enggak, iya maksudnya tambahan mungkin di aplikasinya kayak bintang 1, bintang 2, bintang 3. Kalau menurut Maksudnya database yang asli dari katalognya itu Iya. masih dianalisa lagi kan. Iya. Ya, maksudnya bukan langsung. Iya, Jadi iya, saya iya. nanya tadi kan terintegrasi yang seperti apa dengan aplikasi apa? Kalau ini manual. Saya nanya yang tapi data itu biar kok, data itu nanti di-share ke perusahaannya. jadi bukan terintegrasi kan Pak? Enggak, maksudnya data yang kalau kita baca di sini ya, di pasal 11 ayat itu jadi implementasi mengirimkan data sebagaimana yang dimaksud pada. Jadi data perusahaan itu dikirimkan ke data mikro kecilnya dikirimkan
ke menengah besar untuk dijadikan rujukan. Iya, bukan terintegrasi kan, Pak. Ambil Enggak, aja. kalau di kemungkinannya ini terintegrasinya bisa jadi dibiarin aja terintegrasi, tapi ada tambahan informasi gitu ya Pak. Tambahan informasi yang perusahaan ini bintang telur, bintang siji. Tambahan informasi. Tapi kan tetap sudah kan kita ya. Nggak dimasukin juga nggak dimasukin di aplikasinya juga nggak apa-apa. Karena aplikasinya munculnya menurut DW, PDF, bintang. Kayak Shopee itu loh kalau rating gitu loh. Tapi nggak bisa langsung sih maksudnya sih, nggak bisa langsung, artinya tidak full mirror. Jadi kalau ngomong kan nggak mungkin itu di full mirror gitu kan? Berarti kan iya. Kan data dari hasil apa? Usah. Ya. Jadi. Kan, kalau apa? Bintang siji sampai telu ta dengan bisa berapa? Kalau dari hasil rekomendasinya ya tiga, sangat kalau 1 sampai 5 kan? Tambah ya, aku sih dari pokoknya mau tambahan untuk indikator nilainya bahwa kalau khusus untuk yang kecil itu ada tambahan kayak ayat 4 pasal sama ayat. Jadi ini kan simbol kan ya, nilai ya, indikator ya, A, B, C, D, E, ya kan? Khusus untuk ayat khusus untuk usaha kecil itu. Ono penilaian tambahan kalau dia itu bermitra dengan mikro. Jadi dia ada penilaian tambahan. Kalau dia bermitra, itu bisa. Apa kita lagi ya? Iya. Ada Ada indikator mengambil. Berarti tapi khusus untuk yang usaha kecil. Khusus untuk usaha kecil. Yang menengah nggak perlu. Memang nilai. Aku kan nggak cuma mikro kecil. Langsung nyambung pasal lain nggak Pak? Boleh. Sini. Yang 13 Pak. Ya, 13 Pak. Ya. Kan ada dinas koperasi Suriname. Ya. Tidak lanjut laporan pelaksanaan dengan saya sih sepakatnya cuma yang A aja. BCD itu karena tidak masuk kewenangannya. Ini sama tulisan. Aku takut. Kalau usaha menengah tadi kan balik lagi ke pusat nggak sih? Sampai usaha. Kan kebutuhannya industri kecil sih Mbak. Kata kan kebutuhannya industri kecil. Iya, ini kan memerankan program usaha menengah dan usaha besar. Enggak, makanya intinya kan si menengah itu butuh apa sih yang kecil kan tetap bukan kan awak Sama PMDSP biasanya. ya kan loh. Kita sama nggak pernah pemetaan kebutuhan ini. Kan biasanya kalau besar sama menengah kalau mau permintaan kan menghubungi lalu nanti dari DSP ada nggak reform dari sebagainya buat diarahkan dengan Sebenarnya kalau dari tusinya PDSP kan dengan fasilitasi legalitas, fasilitasi legalitas sebenarnya ya, tapi di beberapa apa namanya regulasi itu ya ada pemikiran juga di kita, tapi itu terkait izin gitu loh Mbak. Jadi kalau mau izin mau dapat kalau dulu itu namanya apa Pak? IU yang dia wajib bermitra perusahaan sebenarnya kita tanyakan mana legalitas mitra kan seperti itu. Sebenarnya kombinasinya ada di kita, tapi yang mau diurusan di sini aja kalau memang kita yang memetakan yo
berdasarkan ini termasuk yang menyusun daftar usaha dan usaha besar yang direkomendasikan dapat insentif. Mungkin ini pasal sebelumnya laporan ini bisa mengakui atau tidak ya? Tidak lanjutnya laporan pelaksanaan perusahaan. Laporan kaitan dan juga tempat berarti analisis dari laporan itu sama-sama yang itu kalau aku yang itu mungkin masih tugasnya di sekolah pemerintah. Kalau potong, cuma memerintahkan kedua usaha dari usaha besar yang sebagai batas untuk pemerintahkan usahanya toh memang masih tugasnya di sekolah pemerintah. Tapi kalau sampai menyampaikan laporan perusahaan itu kan sekarang kan jadi ada di dalam masih di stop kan tidak lanjuti sampai belum tidak lanjut usaha itu ini tuh ada beberapa kebutuhan utama yang kalau jadi bukannya yang discovery nggak kalau jika belum melakukan laporan belum menyampaikan laporannya bilang itu nanti ada kewenangan discovery nggak karena discovery itu harus tahu pemetaan kebutuhannya usaha besar dan ingin dari sama sebagai bahan usaha mikro itu mengembangkan usahanya biar dia itu bisa terikat dengan usaha dengan itu kan berarti maksudnya yang belum menyampaikan laporan waktunya kan gitu ya sebagai datanya beda urusan karena bumi sepasang kalkulasi sini mereka menjalan hati ini berarti laporannya sebenarnya ini baru lanjut kalau di itu masih masuk itu masih masuk karena apa kalau kita memberikan insentif itu tidak dia insentif kan mesti pemikirannya berapa itu ada kepada khusus itu ya nggak ada yang dari luar lagi kan harusnya yang direkomendasikan dapat insentif itu juga dilakukan ini cuma menyusun data usaha jadi ini kan sudah sekian jadi kalau punya kondisi sampai itu kan sebagai pakar sebagai pakar untuk direkomendasikan dapat insentif jadi penggunaan tata ini jelas
kecil besar itu. Jadi kalau cuma yang B itu Pak dilihat sama atasnya Pak. Jadi Pak Bang, yang di atas ini kan menindaklanjuti laporan pelaksanaan. Berarti ada laporan yang dikirimkan ke Sopinda. Tapi yang B, mereka memetakan kan belum menyampaikan laporan, kan jadi nggak relate. Nah, kami usul gini aja, memetakan kebutuhan usaha menengah dan usaha besar yang belum menyampaikan ini itu di sampai laporan itu sampai pelaksanaan itu sebagai laporan sebagai bahan pelaksanaan pemerintahan. Yang melaksanakan Ya kalimat itu. memetakan kebutuhan usaha besar. Langsung aja memang. Oh iya, memetakan Besar sebagai bahan. yang belum memetakan kebutuhan Yang belum sampai memetakan bilang kebutuhan apa ya? Gimana Bu? jangan dengan memetakan kebutuhan. Penjaring yang belum melaksanakan kemitraan yang belum nyampe melaporan dulu kan maksudnya. Tapi itu kan di sini pas biar bisa diakses permintaannya sampai kecil mikro gitu. ya. Untuk periode selanjutnya gitu Pak, itu kan laporan saat ini untuk pelaksanaan kemitraan selanjutnya. Alusinan. Ya, sebenarnya kan maksudnya juga Iya. Yang beli itu juga harus Nyusun kan ada buat scoring itu. Orang, ya jadi itu cuma laporan pasaran kalau dia sudah melaksanakan banyak kalau banyak berarti dia semakin formal untuk karena ini jangan permintaan enggak ya laporan itu laporannya bisa bukan yang diberikan ke terlihat di sini apa jadi nggak usah kan? Jadi nggak usah. Oh, nggak usah. Usah kan? Mbak Isma sampai keberatan. Iya nggak usah nggak apa-apa. Nanti kalau ada yang bisa di dalam prosesi inisiatif lagi, ya nanti proses lagi baik itu. Iya. Iya. Babanya minta gitu harus gitu. Akhirnya kan kita mewakili. Jadi kita yang mengajukan sama mintanya ke Iya, biar diakomodir di situ. maka itu yang pemerintah itu tidak dilaksanakan ini kan masalah Pokoknya Jadi gini loh, kita mesti kok aku itu apa-apa.
nanti menambah persyaratan pada saat kita mau ngasih insentif. Iya. Pada saat kita mau ngasih insentif, ada perusahaan yang mengajukan insentif, ternyata dia tidak masuk di database-nya Perinda. Ya harus dihapus. Bukan Pak ya, aku sih sebenarnya gampang kan. Tanya selagi ya Pak, sama Pak Mamang ya Pak ya. Oke. Yang poin ini apa ya? Pembinaan. Oke. Persyaratan itu dia, wes. Ya. Insentif ini sudah diatur, sebenarnya sudah diatur cukup lengkap di Perda Insentif dan Pergub ya, 80 2023 masalah insentif. Secara rigid sudah diatur di sana. Sanksi administrasi seperti yang disampaikan Pak Reza tadi, sebenarnya hanya teguran, terus pengumuman itu kan sebagai bentuk sanksi ya, pengumuman perusahaan atau pelaku usaha yang tidak melakukan kemitraan itu diumumkan. Itu sudah kalau di proses di bisnis usual itu mencari nama baik, makanya bentuk sanksi. Ya, itu udah skema tahapan pemberian sanksi administrasi sudah clear diatur di sini. Berapa hari-harinya, SOP-nya sudah diatur di sini. Aturan sampai dengan pencabutan fasilitas dan penghentian sementara. Tidak apa-apa, meskipun bisa jadi sangat kecil ya. Sangat kecil kemungkinannya bisa jadi dia sudah tidak mengindahkan gitu ya, tidak mengindahkan teguran-teguran yang sudah diberikan oleh Kepala PTSP atas nama Bupati. Oke. Administrasi ketentuan peralihan. Jadi skema kemitraan ini sebenarnya di OSS sudah ada, ya, sudah muncul. Nah, tapi kan belum untuk laporannya apa saja yang perlu dilaporkan dan komitmennya ya itu banyak yang belum terlapor. Jadi PTSP hari ini hanya sebagai tukang cawang sudah terpenuhi kita bukan apa istilahnya? Notifikasi. Enggak istilah. Notifikasi. Ya. Notifikasi OPD. Nah, setelah Tapi soalnya ya Pak. Nah, makanya di sini juga diatur 6 bulan setelah pergub ini muncul yang sudah melakukan pelaporan kemitraan yang bentuk laporannya sudah ada di lampiran 1 ya, lampiran 1 lampiran 3. Nah, bentuk laporannya sudah ada di lampiran 3. Dalam jangka 6 bulan mereka sudah harus memberikan laporan dengan form
contoh yang seperti ini. Itu fungsinya ketentuan raya. Oke, ketentuan penutup. Kapannya, Bu? Muncul tentang provinsi? Nah. Oh, masih gak kenal. Surat pengantarnya memang jadi kita sudah terus terang kita sudah memproses 3 surat pengantar untuk 3 peraturan. Satu ini benar satu lagi punyanya BKD yang harusnya kami jadwalkan jam 1 nanti, tapi karena ada acara DPRD KPK, jadi KPK di DPRD akhirnya kami tunda. Ya. Rencana kami laksanakan jam 1. Terus satu lagi punyanya di Mensos, ya apa? Jadi kami sudah memproses 3 surat pengantar untuk evaluasi rancangan peraturan bupati 3. Yang ini yang punya di Mensos sama punyanya BKPS. Jadi ya sepatnya lah insya Allah benefit bagi berikutnya kalau SDSD Pak Kampus. Oke, secara teknis seperti itu Pak Asisten. Monggo. Diakhiri atau disimpulkan Mas Reza, berarti ada tambahan. Ya, terima kasih para hukum dan teman sekalian. Memang pembahasan ini memang kita butuhkan masukan dari beberapa stakeholder OPD karena memang ini nanti ada kaitannya ketika implementasi. Kalau ini tidak ada masukan maka tidak akan bisa berjalan dengan sesuai dengan produk ini nanti. Itu mungkin ya saya atas nama DPTSP yang melakukan yang sektor sektor terkait dengan produk ini. Terima kasih atas kehadirannya untuk organisasi ini. Dan mohon izin sebelum nanti ini dikirim ke provinsi para hukum, kalau memang ada masukan terkait tadi ada revisi keperingan yang pasal kita itu mau coba Pak Bambang dulu, monggo masih terbuka untuk bisa memberikan masukan. Mungkin Pak Asisten. Terima kasih. Bapak Ibu sekalian, terima kasih Pak Reza. Ini tadi belum ada kesimpulan tentang membangun atau mengembangkan. Sudah ya? Jadi Pak Mawan lagi sementara melihat jam gadang. Aku ngomong. Mungkin ada yang perlu dikoordinasikan ya tentang Pak Mawan tadi apa Pak yang beri masukan tadi. Jadi ini tidak ada bahasan lanjutan ya, ini sudah terus ya. Karena tadi rasa-rasanya Pak Satria kalau tidak bisa bahas di BMPTSP oleh startup terus. Kayak dia. Bapak Ibu sekalian mungkin. Oh iya, kulitnya aja ya. Casing tak seindah isinya. Mari kita akhiri pertemuan pada siang hari ini. Sudah jam 12 kurang 20 menit. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Mari kita akhiri acara pembahasan ini dengan ucapan alhamdulillah. Terima kasih. Sendirian tanpa kekasih, demikian terima kasih.